Hai semua, welcome to Novi Ayus Channel. Aku Novi Ayus dan pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang gluten. Lebih tepatnya adalah gluten sebagai bahan utama untuk membuat daging palsu. Nah, daging palsu, untuk yang penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai ya. Oke, sebelumnya aku ingin minta maaf dulu nih karena kita ambil videonya di sekitaran dapur ya. Karena aku tuh baru selesai bikin bola-bola yang dibuat dari gluten. Nanti resepnya akan aku share di bagian akhir dari video ini. Oke, kembali ke pembahasan kita semula. Yang pertama yang ingin aku bahas itu adalah apa sih gluten itu? Jadi gluten itu adalah campuran dari banyak sekali protein yang terutama adalah gliadin dan juga glutenin. Kenapa aku bilang terutama? Karena di dalam suatu sumber dari gluten itu mungkin saja mengandung protein yang bukan hanya glutenin dan gliadin tadi. Nah, aku punya nih bagan nih dari sebuah hasil penelitian. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah, dari bagan ini kita ketahui nih, ini adalah bagan dari biji terigu. Nah, dari satu biji terigu itu ternyata tidak hanya mengandung gluten saja, tapi dia juga mengandung protein dalam bentuk albumin atau juga globulin. Nah, itu dia kenapa di awal tadi aku bilang terutama mengandung glutenin dan juga gliadin. Ada kata-kata terutamanya. Oke, itu adalah pengertian dari gluten. Kemudian yang kedua yang ingin aku bahas itu adalah sumber dari gluten. Gluten itu sumbernya dari mana sih? Nah, yang paling banyak itu adalah sumbernya dari tanaman gandum. Tapi selain dari gandum, gluten ini juga bisa dihasilkan dari tanaman lain. Misalnya adalah dari kelas atau kelompok biji-bijian. Kemudian setelah itu, yang ketiga adalah sifat dari gluten. Apa sifat dari gluten? Bagaimana sifat dari gluten? Itu tergantung dari penyusunnya, yaitu glutenin dan juga gliadin tadi. Nah, dua-duanya ini memiliki fungsi atau kontribusi yang berbeda. Jadi kalau gliadin itu lebih berkontribusi kepada viskositas. Jadi dia menentukan viskositas dari adonan. Sedangkan kalau glutenin itu dia lebih berkontribusi kepada elastisitas dan juga kekuatan dari sebuah adonan. Nah, komposisi dari gliadin dan juga glutenin ini bisa berbeda dari setiap sumber penghasil gluten. Dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah dari tanaman penghasil gluten itu sendiri. Misalnya tanaman gandum. Jadi gandum itu kan banyak banget varietasnya. Yang biasa ditanam di seluruh dunia itu adalah dari kelas Triticum aestivum. Tapi selain itu dia juga bisa dihasilkan dari Triticum yang lain gitu ya. Jadi jenis gandum yang lain. Nah, gandum yang satu dengan gandum yang lain mungkin akan menghasilkan komposisi persentase glutenin dan juga gliadin yang berbeda. Bisa saja 50% 50%. Jadi 50% glutenin, 50% gliadin. Bisa juga mungkin Triticum yang lain menghasilkan 45% glutenin dan juga 55% gliadin atau sebaliknya. Jadi perbedaan dari kelompok triticumnya itu bisa menghasilkan persentase glutenin dan juga gliadin yang berbeda. Kemudian yang kedua, mungkin saja bisa dipengaruhi dari tempat penanaman gandumnya. Jadi gandum yang ditanam di Amerika itu dengan gandum yang ditanam di Asia mungkin bisa menghasilkan persentase glutenin dan juga gliadin yang berbeda. Nah, selain itu ada juga lagi nih yang ketiga, mungkin dari kondisi penanamannya juga bisa. Jadi kondisi tanahnya bagaimana, kemudian kondisi iklim atau cuacanya bagaimana, kemudian juga mungkin dari apalagi ya cuaca, iklim, ya sejenis itulah, itu mungkin juga akan mempengaruhi dari persentase glutenin dan juga gliadinnya tadi. Selain itu juga mungkin teknologi yang digunakan juga bisa berpengaruh ya. Nah, itu adalah pengaruh atau hal-hal yang
bisa mempengaruhi persentase glutenin dan gliadin. Tapi secara garis besar, glutenin dan juga gliadin itu fungsinya ya tadi, kembali di awal adalah penentu viskositas adonan, kemudian elastisitas adonan, kemudian juga kekuatan adonan. Nah, itu dia fungsi-fungsinya. Yang keempat, fungsi dari gluten. Seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa gluten itu terdiri dari glutenin dan gliadin yang sifat-sifatnya adalah mengatur viskositas adonan, kemudian mengatur elastisitas adonan, dan juga mengatur kekuatan adonan. Maka gluten itu banyak digunakan untuk membuat beraneka macam makanan seperti roti, mie, kemudian donat gitu ya. Dia itu bisa mengembangkan makanan-makanan tadi. Kemudian fungsi yang tidak kalah menariknya adalah yang akan aku bahas di video ini, yaitu sebagai bahan utama untuk membuat daging palsu. Daging palsu ini sangat bermanfaat banget loh untuk teman-teman kita yang vegetarian dan juga untuk teman-teman kita yang vegan. Kenapa? Karena dapat mengobati rasa kerinduan mereka untuk mengkonsumsi daging, tapi bukan daging beneran gitu ya. Jadi tidak menyalahi prinsip-prinsip vegetarian dan juga vegan. Nah, kerinduan itu salah satunya bisa diobati dengan mengkonsumsi daging palsu yang dibuat dari gluten. Aku pernah ya punya pengalaman makan daging palsu nih di sebuah rumah makan. Waktu itu adanya di Bandung ya, aku makannya di situ. Itu tuh aku tuh bener-bener yang takjub gitu ya, heran. Soalnya bentuknya itu bener-bener sama dengan daging aslinya. Ya, jadi bentuknya tuh di situ tuh ada yang namanya sosis, kemudian juga bakso, kemudian juga ada sate ayam, sate sapi, kemudian juga ada masakan sapi lada hitam, bahkan telur ceplok balado juga ada. Pokoknya mah susah dijelaskan, itu tuh bentuknya bener-bener mirip banget gitu ya dengan daging aslinya. Kalau rasa ya memang tidak tidak semirip itu gitu ya dengan daging asli, tapi bener-bener enak kok, jadi mirip banget gitulah ya. Bukan mirip banget, aduh aku susah sendiri menjelaskannya kayak gimana. Kalian coba aja deh, pokoknya untuk yang belum nyoba gitu ya, kalian wajib coba gitu ya. Kalau misalkan tidak ada rumah makan vegetarian di sekitar kalian, mungkin kalian bisa membuat vegetarian daging palsu homemade seperti yang aku bikin ini. Nanti aku share videonya ya. Jadi itu dia. Kemudian setelah cerita tentang daging palsu ini, yang akan kita bahas selanjutnya adalah poin nomor 5 ya. Nomor 5 itu adalah bagaimana cara untuk dapat gluten. Jadi caranya itu adalah ya kita harus mengekstraksi glutennya itu. Paling gampang mah dari tepung terigu yang aku lakukan seperti ini ya di video nanti. Itu dari tepung terigu, tapi tidak sembarang tepung terigu tentunya ya. Sesuai dengan video yang kemarin aku buat, itu tepung terigunya harus tepung terigu protein tinggi. Kenapa? Karena dalam terigu protein tinggi, kandungan glutennya juga tinggi. Jadi beda dengan tepung terigu protein yang sedang ataupun yang rendah. Nanti dapat glutennya sedikit, itu padahal prosesnya panjang gitu ya. Jadi mendingan kita gunakan tepung terigu protein tinggi karena kadar glutennya tinggi. Dari tepung terigu itu kita buat sebagai adonan. Yang pertamanya dicampur dengan air, kemudian untuk memberikan rasa kita juga campur garam, kemudian kita adon gitu ya sampai ya nggak harus benar-benar kalis sih, karena kita bukan buat roti ya, karena kita mau mengekstraksi saja glutennya ya. Jadi sampai tercampur kemudian rata gitu ya. Lalu setelah rata kita diamkan sampai sekitar 5-6 jam. Dibiarkannya direndam dalam air ya, semuanya benar-benar terendam dalam air. Kemudian setelah itu baru kita cuci dengan air, bagusnya dengan air mengalir gitu ya. Itu nanti di video aku tuh air yang pertamanya nggak mengalir karena aku takut menyumbat ya di saluran pembuangannya. Jadi yang pertama-tama itu kan pasti mengandung terigunya banyak banget ya, bukan mengandung terigu, mengandung pati atau karbohidratnya itu banyak banget gitu, dan itu kan tidak larut dalam air tuh. Jadi aku pisahin dulu gitu ya. Nah, nanti yang terakhir yang sudah bening aku buang di saluran pembuangannya. Nah, itu bagusnya mah di air mengalir, jadi supaya dia itu benar-benar bersih gitu ya. Jadi ciri-cirinya bersih itu adalah dia sudah tidak residunya tidak putih lagi gitu ya di airnya itu. Kemudian juga dia sudah berwarna kekuningan si glutennya itu. Jadi beda dengan kompleks terigu yang masih ada patinya gitu ya, itu masih berwarna putih. Nah,
putihnya itu harusnya luntur, kemudian tersisa glutennya aja dan berwarna agak kekuningan. Itu sudah jadi gluten, sudah mendapatkan gluten, barulah kemudian diolah. Nah, itu dia cara untuk mengekstraksi gluten. Nanti untuk lebih jelasnya di video yang aku lakukan setelah ini. Oke, kemudian yang terakhir adalah yang keenam, itu adalah saatnya untuk menonton videoku mengekstraksi gluten. Nah, di video itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, lumayan kok rasanya. Sebentar ya. Ini contohnya. Jadi bakso gluten ini itu bentuknya tuh kenyal ya, seperti bakso dari daging gitu. Ini enak loh. Kalau aku cicipin nanti kalian mau, mendingan kalian bikin sendiri aja ya. Tonton videonya sampai selesai. Oke, segitu saja video kali ini tentang gluten. Semoga bermanfaat, dan apabila kalian menyukainya jangan lupa klik like, kemudian juga subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, dadah, sekian aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.